Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, saya langsung saja. Siapa itu Ifrit dan siapa pula anak buah Dajjal? Wa qala ifritum minal jin. Jelas ayatnya. Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ifrit itu adalah minal jin, dari kalangan jin. Nama komunitasnya jin, bukan bikers subuhan. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim, juz 29 surat Al-Jin. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim masuk surga. Taharraw rasyada, mereka selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir, kanu li jahannama hataba, masuk neraka jahannam. Jin Ifrit termasuk jin mana? Jin Ifrit yang ada dalam cerita Nabi Sulaiman. Dia menawarkan, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis, kursi tempat duduk Balqis, dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, sudah bisa kubawa kursi Balqis. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki, orang soleh, ilmunya dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin Ifrit sanggup membawa sebelum Sulaiman tegak. Orang beriman sanggup membawa sebelum Sulaiman berkedip. Mana yang lebih hebat, orang beriman atau jin Ifrit? Kenapa masih minta jin Ifrit? Banyak orang sampai tak makan tak minum pergi ke pohon rindang. Hai jin, datanglah. Kata jin, aku dulu udah kalah tender waktu zaman Sulaiman. Kau datang juga sama aku lagi. Bongak, kata jin. Bodoh, kata jin. Siapa pula anak buah Dajjal? Anak buah Dajjal adalah semua orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadi setan. Setan itu dua, sayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia termasuk tentara-tentara Dajjal. Bagaimana jika keduanya sudah berada dalam tubuh kita, Pak Ustadz? Diruqyah, dikeluarkan. Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai walaikumul muflihun, ayat kursi. Sesudah itu lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil la ilaha illallah, habis itu selawat, tiupkan ke telapak tangan, habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Saya di Pekanbaru tidur tak terlalu takut, tapi di Batam ini takut. Entah karena tempat juga ya. Bagus, makin takut makin khusyuk kita. Menurut Ustadz yang berceramah di YouTube, barang siapa di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal, orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Iya, kalau di dalam badannya ada anak-anak buah Dajjal bersarang, tak keluar dia, maka akan itulah ikut. Karena dia selalu berbisik, ikut bos aku, ayo ikut Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini multi level marketing. Dia selalu mengajak, dan dia caranya itu bolak-balik. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Tak pernah capek, tak pernah lelah, terus berjuang demi untuk menyenangkan hati Dajjal. Tiba-tiba datanglah anak muda, pemuda hijrah yang letoy. Yuk pengajian yuk. Kata Dajjal, siapa nih yang betul sebetulnya? Aku aja mau masuk neraka semangat betul, kata Dajjal. Kau pula mau masuk surga letoy. Mumpung ini masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Satu, bagaimana cara agar Ifrit dan anak buah Dajjal keluar dari tubuh kita? Tidak akan mungkin bersemayam tempat yang sama. Di situ ada zikir, di situ ada setan.
aku akan ganggu mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya kita diazarkan wirid-wirid. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia qir. Qir itu apa? Monyet. Wiridnya apa? Itulah wirid harian, wirid pagi, habis sholat subuh baca Fatihah, Qul huwallah, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, wirid. Itu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan jin setan. Iman dan takwa yang bagaimana yang harus kita tingkatkan Pak Ustadz? Iman takwa itu tak berubah-ubah dari dulu itu saja. Iman percaya, takwa. Iman takwa itu begini. Datanglah kawan ngasih tahu, bro, ada razia di sana, ada razia di sana, razia Polsek, Polresta Barelang, ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Percaya bahwa di sana ada razia, iman. Karena kau percaya bahwa ada razia, lalu kau buka dompetmu, kau mau melihat ada tak SIM dan STNK, sudah bayar pajak, lalu kemudian pakai helmnya bunyi klik, habis itu naik. Kesiapan dirimu dengan STNK, pajak, SIM, helm, siap melewati. Kesiapan itu namanya takwa. Paham hubungan iman dengan takwa? Paham. Nah, sekarang ada anak muda dikasih tahu kawannya, bro, kau mau ke kampus? Iya. Ada razia di sana. Razia ya? Iya. Ah, gitu deh. Jalan aja dia. Itu namanya orang beriman tapi tak bertakwa. Percaya kau ada Allah? Percaya. Percaya kau ada malaikat? Percaya. Percaya kau bahwa nanti hari kiamat? Percaya. Percaya kau bahwa ada hisab bangkit di kubur? Percaya. Percaya kau bahwa ada surga neraka? Percaya. Apa yang kau siapkan? Tengok nanti aja lah. Itu namanya beriman tapi tak bertakwa. Makanya bunyi ayatnya 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beriman, ittaqullah. Takwa. Beriman dulu baru bertakwa. Percaya dulu ada razia, baru siapkan. Jadi kalau tak ada razia tak siap lah Pak Ustaz. Kalau tak ada razia orang tak siap. Itulah pentingnya percaya. Setelah percaya barulah datang takut. Nah, begitu saya menjelaskan ilustrasinya sesimpel. Bisa saya menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, tapi itu nanti 2 SKS di kampus. Cuman di kampus, awak pun udah keluar dari kampus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya jualan online, tapi saya sering membuat invoice palsu pada kiriman barang ke pembeli saya di luar daerah, agar pajak keluar kota dari Batam tak besar. Pasalnya pajak Batam keluar kota itu 17,5%, berlaku untuk semua barang. Apakah saya harus tinggalkan usaha saya nih Pak Ustadz atau bagaimana? Saya takut uang yang saya dapat memperberat hisab saya nanti di akhirat. Payah saya jawabnya. Nanti saya jawab boleh, bilang orang Ustadz Somad membolehkan bohong, dan orang kantor pajak marah sama saya. Gara-gara ini berkurang pajak dari Batam, kata dia. Jadi aturan-aturan negara yang tidak ada di dalam Quran itu adalah kesepakatan ulama dan umara. Kesepakatan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat ini tidak mungkin bersepakat untuk suatu kesesatan. Makanya kita disuruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Sama macam pakai paspor. Mana ada hadis nyuruh pakai paspor? Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kau udah ngurus paspor. Tidak ada dalam Quran nyuruh paspor. Paspor itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pas mau masuk Saudi, mana bisa kau masuk? Begitu juga lah logika berpikirnya tentang masalah pajak tadi. Itu adalah aturan negara. Dari Habibudin Batubara. Saya seorang kakek, datuk
kakek usia 70 tahun, sholat saya banyak tinggal. Bagaimana saya menghitung sholat yang qadha itu? Dihitung aja Datuk, berapa yang tinggal dulu di qadha sekarang semampunya. Tak bisa tegak berdiri, duduk. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha habis zuhur, habis asar gitu juga. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin qadha'an. Dia agak-agak berapa lama tinggal, selama itu pula lah qadha'nya. Kalau tinggal 10 tahun, dia qadha 10. Tak sampai 10 tahun meninggal dunia, diampunkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun yang muda-muda, kalian anak muda, jangan kalian tinggalkan sholat. Hisab tadi ada kita bahas hisab. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, salatu. Pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal yang lain jadi baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatnya rusak, yang lain jadi rusak. As-salatu imaduddin. Tiang. Salat adalah tiang. Kenapa kubahnya bisa menempel? Kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena tiang. Kalau tiang rusak, maka hancurlah rusak. Jaga sholat, bukan somat.